وشوقا إليك يا سيدنا بالسلام المبين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saya doakan beliau keluarga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dijuangkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala nikmatnya, berikan kesehatan dan kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusannya dan urusannya terus dengan negara Allah yang sangat istimewa, dan juga Ustaz Muhammad Nurudina, dan juga ada tamu kita dari Kuala Lumpur juga para hadirin semuanya, semoga kita semua berkumpul di sini, semoga kita mendapatkan ampun dari Allah. Amin. Dan curah rahmat dari Allah. Amin. Bahkan keberkahan dari Allah. Mendapatkan tambahan ilmu bermanfaat dari Allah. Dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Teman-teman dapat juga bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin balik dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah senantiasa istiqomah dalam keadaan menjalankan syariat Nabi dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita berkumpul dalam rangka mengagungkan mulia Rasulullah SAW, mengikuti program dari program 40 malam mengagungkan memuliakan Rasulullah SAW selama 40 malam. Semoga kita memuliakan manusia yang paling mulia atas perintah dan mengenang petunjuk ridho dari Tuhan yang Maha Mulia. Insyaallah kita pun digolongkan dalam golongan manusia mulia di sisi Tuhan yang Maha Mulia. Di dalam programnya dan kesempatan Bapak Ta'lim dan dakwah lulus subah malam yang ke 21 program. 21 program malam 21 dan malam 22 Rabbina Allah. Bapak yang ini kita haturkan, kita curahkan salawat serta salam kepada baginda alam Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kita di Masjid At-Taqwa membahas mengenai bagaimana
Rasulullah SAW bersama dalam masa kecilnya yang ringkasnya saja. Kita kan cuma waktunya pun tak cukup. Di sini pun kita mau sholat hajat lagi. Insyaallah. Rasulullah SAW bersama Siti Halimatus Sa'diyah dan sudah selesai lah kita. Masa Rasulullah umur berapa bulan, masa mulai bercakap-cakapnya umur berapa bulan. Berapa bulan Rasulullah mulai bisa berjalan? 2 bulan. 2 bulan pandai berjalan ke seluruh ke depan, ke belakang, ke samping, pandai. Sudah bisa bercakap, berkata, bersabda pertama 8 bulan. 8 bulan. Alhamdulillah pasti di umur 9 bulan akhirnya terjadilah masalah perbelahan apa tuh didatangi oleh 3 malaikat itu Jibril, Israfil dan Mikail. Akhirnya dia apa yang dialami dicuci di peladannya Rasulullah, dicuci, dibersihkan dan lalu diceritakan Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah ibunda susuannya. Lalu akhirnya mereka merasa risau, takut dikembalikan Rasulullah kepada ibundanya. Walhasil lakukan perjalanan Rasulullah dan dari ibundanya ziarah ke makam ayahandanya. Akhirnya pada perjalanan pulang bersama Ummu Aiman, yaitu Rasulullah, ibunda Rasulullah wafat di Abua. Lalu pertanyaan kan padanya belum selesai. Masalahnya bagaimana itu orang tuanya Rasulullah SAW, ibundanya dan ayahandanya, kakeknya, apakah mereka beriman atau tidak? Kalau orang yang menyatakan orang ibu, orang tuanya Rasulullah kafir, itu orang matinya mati kafir. Orang yang mengatakan bahwa kakeknya Rasulullah kafir, maka orang itu matinya mati kafir. Karena kan kemarin Anda bilang bagaimana Imam Fakhrul Razi Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa inna jami'a aba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu muslimin wa mimma yadullu ala dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam lam adallu qanun min aslabit tahirina ila rahabit tahirati wa qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Bagaimana Allah SWT berfirman sebenarnya musyrik najis, syirik najis. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawajabu anna la yakuna ahadun min ajdadihi musyrikan wala bil ahsan." Asal Hafizus Syamsuddin Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi. Ini ada nanti ada haitsu qala haballahu an-nabi mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummuhu wa kada abahu li imanin bihi fadlan latifa fasallim fal qadimu bida qadirun wa in kana al hadithu bihi dha'ifa. Ini Imam Ad-Dimashqi, ya, Muslim Ad-Dimashqi. Nah, jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, bagaimana bisa dikatakan orang tuanya Rasulullah, kakek-kakeknya Rasulullah SAW itu tidak beriman atau musyrik, sementara Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya bapak yang musyrik, syirik itu najis. Maka wajib, ya, atau kalau dalam bahasa lainnya mustahil satu orang saja dari kakeknya Rasulullah SAW tidak beriman kepada Allah. Mustahil satu orang saja, ya, nenek moyangnya Rasulullah SAW sampai ke Nabi Adam musyrik. Mustahil hukumnya, ya. Jadi semuanya beriman, semuanya bertauhid kepada Allah SWT. Ayahandanya Rasulullah, ibundanya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, Sayyidina Abdul Muttalib, ayah kakeknya Rasulullah. Terus mereka memegang ajarannya agama Nabi Allah Ibrahim. Jadi tidak ada yang kafir, tidak ada yang kafir. Nah, terus masalahnya ini mereka jadi umatnya Nabi Muhammad atau tidak, itu saja. Nah, kalau misalnya mereka tidak ingin jadi umatnya Nabi Muhammad, mereka jadi umatnya Nabi Allah Ibrahim. Kalau mereka pemegang ajarannya Nabi Allah Ibrahim, tetapi ibunda dan ayahandanya Rasulullah SAW itu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di sini diriwayatkan bahwa Ruwiya anna Aminata amanat bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautiha. Rawa At-Tabrani.
Rawa At-Tabrani di sanadihi an Aisyah radhiyallahu anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam nazala hajuna kaiban hazinan fa aqama bihi ma sya Allah thumma raja'a masruran qala sa'altu rabbi azza wa jalla fa ahya li ummi fa amanat bihi Allah thumma raddaha wa kadha ruwiya min hadithi Aisyah aidan ihya'u abawaihi sallallahu alaihi wasallam hatta amana bihi awrada as-Suhaili wal Khatib. Imam Suhaili dan Khatib. Karena hadis yang pertama tadi di sini disebutkan bahkan Ruwiyah dan Sumber diriwayatkan sesungguhnya Siti Aminah ibunda Rasulullah SAW telah beriman kepada Rasulullah SAW setelah wafatnya, bukan qabla mautiha, bukan sebelum matinya, tapi setelah meninggalnya, setelah wafatnya baru beriman. Macam mana itu? Setelah wafat baru beriman, karena Rasulullah SAW ini ada hadis dari diriwayatkan dari Tabrani dengan sanad dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW merasa sangat sedih. Bagaimana ibundanya? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan Rasulullah SAW kembali, lalu Rasulullah bercerita sa'altu Rabbi, dengan rasa senangnya Rasulullah sa'altu Rabbi, kata Rasulullah menyampaikan pada Siti Aisyah, sa'altu Rabbi, aku telah meminta kepada Tuhanku Azza wa Jalla, ya Allah, Allah Rabbuna, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyili ummi, agar menghidupkan ibuku, fa'amanat bihi, lalu ibuku beriman kepada aku. Jadi ibundanya, ayahandanya dihidupkan oleh Rasulullah SAW untuk beriman kepada Rasulullah akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling mulia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan bagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan izin agar menjadi umat Nabi Muhammad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Anda mau tanya, itu semua jadi umat Nabi Muhammad minta nggak sama Allah? Kita tanyakan sama diri kita ini minta nggak pada Allah jadi umat Nabi Muhammad? Cuma kita nggak sadar, nggak merasa. Sementara Nabi Musa, Nabi, Rasul, bayangin, Rasul meminta kepada Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad, ditolak oleh Allah, nggak bisa wahai Musa. Sementara kita nggak minta, diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lalu bagaimana juga kemudian kembali cuman dihidupkan cuman untuk beriman pada Rasulullah SAW, lalu kembali ke alam. Nah, maka Ruwiyah min hadithi Aisyah, dan begitu juga diriwayatkan dari hadisnya Siti Aisyah, aidan ihya abawaihi, Rasulullah SAW itu juga ihya abawaihi, hidup kedua orang tuanya, yaitu ayahnya dan ibundanya, hatta aman bihi, sampai sehingga mereka berdua beriman kepada Rasulullah SAW. Orang diriwayatkan dari disebutkan dari Suhaili wal Khatib, atau Suhaili dan Imam Khatib. Rasulullah, kalau Ana sebagai umat Nabi Muhammad, saya sebagai umat dari Nabi yang paling abdi, dari Rasul yang paling tinggi derajatnya. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, apalagi Rasulullah, itu baru beriman pada Rasulullah dulu. Itu baru beriman pada Rasulullah. Kita tahu Nabi kita kenali Nabi kita. Kalau kita kenali Nabi kita, baru kita bisa memuliakan Nabi kita. Kalau kita kenali Nabi kita, baru kita bisa sayang pada Nabi kita, baru kita bisa memuliakan, baru kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita tidak kenal, macam mana kita mau menyayangi Rasulullah? Macam mana kita mau mencintai Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bagaimana Rasulullah? Pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah bisa ada mujizat dari Rasulullah SAW menghidupkan orang mati? Selain daripada kedua orang tuanya, banyak.
yang meriwayatkan bagaimana salah satu mujizat Rasulullah SAW menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi dalam kitab Syifa di sini disebutkan wa 'anil Hasan ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu annahu tara'a buniyatan lahu fi wadi kadza fantalaba ma'ahu ila al-wadi wa nadaha bismiha ya fulana ajibi biiznillah fa hazanat fa kharajat wa hiya taqulu labbaik wa sa'daika fa qala laha inna abawayki qad aslama fa in ahbabti an aruddaki alaihima qalat la hajata li fihima wajadtullaha khairan li minhuma. Ini salah satu riwayat saja. Di dalam sini banyak sekali riwayat. Ada lagi dari sahabat Anas, an Anasin anna syaban minal ansori tuwfiya walahu ummun ajuzun ayma'un fasajjainahu wa azzaynaha wa faqala mata ibni qulna na'am qalat illahumma in kunta ta'lamu anni hajartu ilaik wa ila rasulika raja'a an tu'inani ala kulli siddatin fala tahmilanna alayya hadhihi musibah ila akhir, panjang kisahnya. Dan cuma ini salah satunya tadi ya. Bagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia menyampaikan, dia menuturkan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya dia telah melemparkan natawassal bil jalala wallazi jaa bir risalah Ahmad al-Hadi wa ala tanjali anna dhalala. Ya Rasulullah badir bil ijabah wassarair tammimu ma fi dhamair waftahu bab as-sahala. Disebutkan ajibi, jawab aku bismillah dengan izin Allah. Wa kharajat, lalu keluar itu perempuan. Nah, perempuan yang sudah mati, yang sudah beberapa tahun yang lalu dilempar sama orang tuanya, dipanggil ya fulana ajibi biiznillah, wahai fulana jawablah aku dengan penuhilah panggilanku dengan izin Allah SWT. Keluar itu anak, hidup kembali, hidup kembali. Lalu wahiyat taqul labbaik wa sa'daika, labbaik wa sa'daika, labbaik ya dan kebahagiaan atasmu ya Rasulullah. Dan lalu faqala laha inna abawaiki qad aslama, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, sesungguhnya faqala laha inna abawaiki, sesungguhnya kedua orang tuamu sungguh telah masuk Islam. Fa'in ahabbti, maka jika kau ingin an aruddaki alaihima, jika kau ingin aku kembalikan engkau ke mereka berdua, ke kedua orang tuamu, apakah kau mau? Lalu apa kata anak itu? La hajata li fihi, aku sudah tidak punya hajat lagi di dalam diri mereka berdua, di dalam diri kedua orang tuaku. Wajadtullaha khairan li, aku telah menemukan Allah jauh lebih baik dari mereka berdua. Dia nggak mau kembali, karena masih kecil, dibuang, dia meninggal, tidak, kalau tidak ada dosa, udah enak kembali kepada Allah. Orang tuanya waktu mereka untuk balik lagi bab as-sahala.
يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا